Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Itulah kata-kata yang tertulis dalam Nahum 1 ayat 7. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kata berlindung juga dapat diterjemahkan sebagai iman, kepercayaan, atau keyakinan. Dengan demikian, Tuhan sudah mengetahui siapa saja yang benar-benar percaya dan memiliki iman kepadanya. Pengetahuan ini bukan sekadar pengamatan luar, melainkan berasal dari sifat Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengetahui hati manusia. Apakah kita benar-benar mengandalkannya atau hanya berpura-pura? Ini membawa kita pada pertanyaan penting. Apakah Tuhan mengenal Anda sebagai salah satu dari mereka yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu orang-orang yang berlindung kepadanya? Apakah Dia tahu bahwa Anda memiliki iman kepadanya? Ini adalah pertanyaan yang layak direnungkan, karena Anda dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Kita tidak dapat memprediksi seperti apa kehidupan kita bulan depan, atau bagaimana keadaan kita 6 bulan dari sekarang. Ketika menghadapi ketidakpastian tentang masa depan, kita memiliki 3 pilihan. Pilihan pertama, hidup dalam ketakutan terhadap masa depan. Keadaan ini membuat seseorang dipenuhi kekhawatiran atau kecemasan, terus-menerus memikirkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, apa yang mungkin terjadi 6 bulan ke depan atau setelahnya. Namun, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34, "Jadi janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Pilihan kedua, hidup sembarangan tanpa memikirkan masa depan. Ini adalah hidup tanpa rencana, tanpa memikirkan kekekalan atau peperangan rohani. Keadaan ini, seperti yang dikatakan Alkitab, adalah bentuk kebodohan. Amsal 22 ayat 3 menuliskan, "Orang bijak melihat malapetaka, lalu bersembunyi, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Pilihan ketiga, percaya kepada Yesus. Pilihan ini membuat kita dapat berkata, "Aku mungkin tidak tahu seperti apa bulan depan, tetapi aku tidak takut, karena aku memiliki Engkau, Tuhan Yesus." Aku mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 6 bulan ke depan, tetapi selama aku memiliki firman-Mu, firman yang membangun imanku dan kepercayaanku kepadamu, aku dapat menghadapi apapun karena Yesus Kristus ada di sisiku. Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Percaya kepada Tuhan bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi meyakini bahwa Dia akan menyertai kita melalui semua tantangan. Dari 3 pilihan tersebut, saya mendorong Anda untuk memilih yang ketiga. Meski masa depan tidak pasti, Anda tetap bisa dengan teguh berkata, "Ketika hari kesusahan datang, aku memiliki tempat perlindungan dalam Tuhan, karena Dia tahu bahwa aku percaya kepadanya." Percaya pada saat keadaan baik. Ketika semuanya berjalan lancar, bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, dan kembalikanlah segala kemuliaan kepadanya. Ulangan 8 ayat 18 berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini, percaya pada saat keadaan buruk." Ketika menghadapi penyakit, penderitaan, atau godaan, percayalah pada kekuatan-Nya untuk mengatasi semua itu. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Mari kita berdoa bersama.
Tuhan Yesus yang terkasih, aku menaruh kepercayaanku sepenuhnya kepadamu. Aku menyerahkan imanku kepadamu, Allah yang tak pernah kalah dalam pertempuran. Engkau tidak pernah gagal dan tidak akan pernah gagal. Kemenangan dimulai darimu dan berakhir padamu. Tidak peduli jalan apa yang aku pilih, Engkau selalu melangkah lebih dahulu, mempersiapkan segalanya bagiku. Engkau adalah Tuhan yang setia, selalu berjalan di depanku. Ulangan 31 ayat 8 menulis, Yosua akan berjalan di depanmu. Dia akan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Terima kasih, Tuhan, karena aku tahu bahwa apapun gunung yang aku hadapi, Engkau telah membuka jalan bagiku untuk mendakinya. Aku percaya kepadamu dengan penuh keyakinan, apapun perjalanan yang penuh ketidakpastian yang harus aku lalui. Engkau, Tuhan Yesus, adalah pembuka jalan. Engkau akan membuka jalan di tempat yang tampaknya tidak ada jalan. Tuhan, Engkau setia dan baik. Engkau akan menyediakan jalan bagiku. Dalam situasi ketika musuh mengepungku, Engkau akan membersihkan jalanku. Karena bersamamu, aku tidak akan jatuh dan tidak akan gagal. Tuhan Yesus, sertailah aku. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih karunia dan belas kasih. Tahun ini, Bapa, aku memohon agar Engkau menyediakan terobosan dan berkat bagiku dan keluargaku, dan letakkan semua itu di jalan yang akan kami lalui. Tuhan, aku tidak tahu seperti apa masa depan, dan aku juga tidak tahu pertempuran seperti apa yang akan aku hadapi tahun ini. Aku tidak tahu dari mana musuh akan menyerangku, dan aku tidak tahu ujian apa yang akan membawaku ke suatu tempat. Tapi aku tahu bahwa firman-Mu di Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Aku tidak tahu seperti apa setiap rintangan yang ada di depanku, tetapi aku tahu firman-Mu di Yesaya 45 ayat 2 mengatakan, Akulah yang akan berjalan di depan-Mu dan meratakan gunung-gunung. Aku akan menghancurkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Tuhan, aku memuji dan menyembah-Mu. Aku selalu percaya pada firman-Mu dan kehendak-Mu. Tidak peduli kemana kami pergi atau apa yang kami lakukan, kami tahu bahwa Engkau selalu mendahului kami. Engkau yang berperang bagi kami, Tuhan, dan musuh tidak akan pernah menang atas kami. Engkau, Tuhan, yang meratakan jalan yang terjal, sehingga ketika kami tiba, jalannya telah dibersihkan, dan perjalanan kami aman. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.